Pembalap yang terlibat kontak dengan Veda Ega Pratama, Carter Thompson memberikan komentarnya soal balapan kedua Red Bull Rookies Cup 2025. Seri pembuka ini resmi bergulir pada akhir pekan kemarin, 25-27-4-2028 di sirkuit Jerez, Spanyol. Veda menunjukkan performa yang cukup solid pada seri tersebut. Di balapan pertama, pembalap asal Gunung Kidul ini sukses menyabet podium ketiga. Podium itu terasa makin spesial sebab dia sebenarnya datang dengan modal yang kurang baik, yaitu starting grid ke-15. Minggu, Veda kembali membuka asa untuk menggondol podium. Bukan hanya posisi 3, dia bahkan sempat memimpin balapan. Sayang, asa Veda menjadi juara buyar usai dirinya terlibat kontak dengan pembalap asal Australia, Carter Thompson. Kontak ini membuat Thompson dijatuhi hukuman long lap penalti. Menariknya, Thompson bisa menjadi juara pertama meski dijatuhi hukuman tersebut. Selepas balapan, Thompson memberikan komentarnya. "Sudah jelas bahwa ini adalah balapan yang gila," ucapnya, dilansir juara.net dari laman resmi Red Bull Rookies Cup. Banyak hal yang terjadi sepanjang balapan. Kondisi treknya banyak berubah dari sesi-sesi sebelumnya. Treknya jadi semakin dingin yang menyebabkan daya cengkeram ban belakang menurun. Karena hal itu saya berusaha memburu lawan pada akhir balapan. Ini adalah kali pertama saya bertarung untuk kemenangan di Rookies Cup. Jadi, sekarang saya sudah tahu bagaimana caranya bekerja. Hasil tersebut akan memberikan saya bantuan yang besar sepanjang musim ini, tambah Thompson. Terlepas dari hal itu, pembalap Indonesia lainnya, Kiandra Ramadipa berhasil menyelesaikan balapan. Rama finish ke-14 dan berhak menambah pundi-pundi poinnya di klasemen. Veda sendiri kini bercokol di peringkat ke-6 dengan koleksi poin. Balapan tanpa Veda Ega Pratama BRH penuh kesialan warnai race 2 Red Bull Rookies Cup 2025 seri Le Mans, yang turut menyeret pembalap Indonesia, Kiandra Ramadipa. Balapan kedua atau race 2 ini digelar Minggu, 11 Mei 2025, di sirkuit Le Mans. Pada seri ini, Ramadipa tampil sendirian tanpa ditemani Veda. Seperti yang diketahui, Veda Ega Pratama terpaksa absen karena cedera. Pembalap asal Gunung Kidul itu harus naik meja operasi usai terjatuh di Junior GP Seri Estoril. Ramadipa sendiri sukses menyabet poin pada balapan pertama atau race 1 yang digelar kemarin. Pemuda Sleman tersebut menyelesaikan balapan pertama yang diwarnai kibaran bendera merah pada posisi ke-12. Sama seperti race 1, Rama memulai balapan kedua dari starting grid ke-13. Balapan kedua ini digelar dalam kondisi basah dan langsung menimbulkan drama saat belum genap satu putaran. Dua pembalap terdepan Brian Uriarte dan Hakim Danish mengalami kontak. Membelok, Danish kehilangan daya cengkeram dan sepeda motornya menyeret Uriarte ikut jatuh. Keduanya berakhir di gravel dengan sepeda motor yang saling menempel. Segera Danish mengangkat kedai besinya dan lanjutkan balapan. Sementara itu, Uriarte tak bisa melanjutkan balapan. Saat balapan menyisakan 11 putaran, Rama terpantau berada di posisi 10. Terjatuhnya Guillaume Planquez yang berada di posisi ketiga membuat Rama naik satu posisi lagi menjadi ke-9. Menariknya, Danish yang terlibat crash di awal balapan mulai kembali merangsek ke depan. Perlahan dia masuk ke 10 besar sempat tercecer di belakang. Kesalahan pembalap Jepang, Zen Mitani yang terjatuh saat menduduki posisi 3 membuat Danish bak ketiban durian runtuh. Danish pun bisa menggondol posisi ketiga tanpa perlawanan sama sekali. Pada putaran terakhir, drama kembali terjadi dengan Carter Thompson yang berada di posisi 2 malah jatuh. Akhirnya posisi 1-3 diambil oleh Bernard Fernandes, Danish, dan Marco Morelli. Rama yang tinggal sejengkal finish di posisi 6, malah terjatuh di akhir balapan. Sementara itu, pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama harus absen pada balapan Junior GP Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Le Mans, Prancis. Veda Ega Pratama tak mengaspal baik dalam race 1 atau race 2 di Le Mans. Pembalap asal Gunung Kidul itu absen karena cedera yang dialaminya. Veda mendapatkan cedera balapan di Junior GP Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Estoril, Portugal pekan lalu. Pembalap 16 tahun itu dilaporkan naik meja operasi. Veda kemudian menjalani rehabilitasi untuk bisa membalap pada putaran kedua di sirkuit de Jerez Angel Nieto pada 29 Mei 1 Juni 2025. Veda 54 sudah menjalani operasi karena fibula kaki kanannya yang retak. Rabu, 7 Mei 2025, di Barcelona, tulis Astra Honda Racing Team di Instagram resmi mereka pada 9 Mei 2025. Ditangani Dr. Ginebreda di The Souls Hospital. Proses pemulihan diperkirakan 2 minggu. Setelah itu,
Veda akan menjalani proses rehabilitasi yang tepat agar bisa pulih secepat mungkin dan siap beraksi pada putaran kedua Junior GP yang berlangsung di Circuito de Jerez Angel Nieto pada 29 Mei 1 Juni. Sementara Veda Ega Pratama absen, pesaingnya asal Malaysia Hakim Danish tengah memimpin klasemen balapan. Hakim Danish tampil luar biasa di race 1 dan 2 di Le Mans. Pada race 1 pada 10 Mei 2025, Hakim Danish finish di posisi kedua. Ia tepat di belakang pembalap asal Spanyol Brian Uriarte. Usai meraih podium kedua pada race 1, Hakim Danish mengaku akan terus berusaha lebih keras. Kedua lagi, saya merasa nyaman dengan motor dan saya merasa percaya diri dalam balapan. Saya memiliki kecepatan yang bagus, kata Hakim Danish dikutip dari laman Red Bull Rookies Cup dalam artikel. Saya kembali dari long lap dan kemudian pada 4 lap tersisa, kami mendapat bendera merah. Bagaimanapun, tidak apa-apa. Saya akan mencoba untuk tetap fokus dan memacu lebih keras besok. Dengan cederanya Veda Ega, maka hanya Ramadipa yang mewakili Indonesia di Red Bull Rookies Cup 2025 seri Prancis. Pada sesi FP1 pada hari ini, catatan waktu Ramadipa adalah 1 menit 47,024 detik. Ia terpaut 2,016 detik dari Hakim Danish, pembalap tercepat di sesi pembuka. Catatan waktu Hakim Danish di sesi FP1 adalah 1 menit 45,008 detik. Posisi kedua ditempati oleh Sullivan Mounce dengan gap 1,012 detik. Pemenang race 1 seri pertama, Brian Uriarte menempati posisi ke-13 dengan gap 1,476 detik. Sedangkan pemenang race 2 seri sebelumnya, Carter Thompson, menempati posisi keempat. Setelah menyelesaikan sesi FP1, para pembalap akan melangsungkan sesi FP2 pada pukul 21.25 WIB dan ditutup sesi kualifikasi pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Veda Ega Pratama menambah kabar buruk yang mendera pembalap Indonesia untuk akhir pekan seri MotoGP Prancis 2025 ini. Nuansa kelabu menaungi pembalap Indonesia pada pekan ini tatkala seri MotoGP Prancis 2025 digelar di sirkuit Le Mans. Meski hanya tampil di balapan turunannya MotoGP Prancis 2025, aksi rider asal tanah air tentu mampu mengundang perhatian tersendiri. Aksi mereka tidak bisa dilihat pada pekan ini yang dimulai dari Mario Suryo Aji yang berkompetisi di kelas Moto2. Rider asal Magetan, Jawa Timur itu harus absen pada seri ke-6 dalam kalender Moto2 2025 tersebut lantaran masih menjalani pemulihan. Mario Aji masih harus absen setelah mengalami cedera bahu ketika turun pada sesi kualifikasi balapan terakhir Moto2 Spanyol. Kondisi ini jelas merugikan bagi andalan Honda tim Asia tersebut mengingat performanya yang sedang menjanjikan saat MotoGP Americas. Mario menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil finish di posisi 10 besar dalam ajang Grand Prix. Dari rilis resmi Honda tim Asia, Mario kemungkinan baru bisa mengaspal 2 pekan lagi tepatnya saat seri Moto2 Inggris 2025. Menyusul Mario, Veda Ega Pratama menambah daftar pembalap Indonesia yang tak bisa tampil saat akhir pekan MotoGP Prancis 2025. Berkompetisi di 2 ajang sekaligus yaitu Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, Veda harus menjadi penonton untuk pekan ini. Veda sejatinya tampil pada akhir pekan ini dalam balapan turunan MotoGP Prancis 2025 yaitu Red Bull Rookies Cup untuk seri Le Mans. Akan tetapi, dia dipastikan absen untuk pemulihan usai menjalani operasi akibat cedera di tulang pangkang fibula dan pergelangan kaki kanan. Cedera tersebut didapatkan Veda ketika tampil pada ajang junior MotoGP yang digelar di sirkuit Estoril, Portugal. Untuk